Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam ikhtiar kita untuk mempelajari, mendalami, menyeksamai pendidikan khususnya yang berasal dari dinul haq ini, yaitu Islam. Jadi pendidikan itu jelas sangat erat kaitannya dengan bangkitnya peradaban. Karena di dalam pendidikan itu ada transfer of values, ya, transfer nilai-nilai, sehingga peradaban suatu bangsa atau suatu masyarakat itu kemudian dari generasi ke generasi terus tertransfer. Nah, kalau kita bicara pendidikan di dalam satu konferensi internasional yang berlangsung, ada yang mengatakan sebelum tahun 1980, ada yang sekitar mungkin tahun 78 atau 79. Konferensi pertama itu para pakar membincang apa istilah kunci atau istilah bahasa Arab untuk education, ya, untuk pendidikan. Karena ini kan perlu disepakati sehingga ketika bicara pendidikan itu kita rujukannya jelas. Karena kalau pendidikan ini kan bahasa Indonesia umpamanya, kalau education itu kan bahasa Inggris, yang itu tentulah beda dengan yang dimaksud dengan pendidikan fil Islam. Yang Islam ini dasarnya adalah al-lughah al-arabiyah. Nah, kemudian disepakati oleh para ulama, sebenarnya kesepakatan yang tidak sepakat untuk tidak sepakatnya. Karena kan kalau sepakat itu biasanya kan cuma satu. Kalau ini sepakat untuk punya 3 istilah. Yang pertama adalah ta'lim, yang kedua adalah tarbiyah, yang ketiga adalah ta'dib. Memang bacanya kalau nggak hati-hati ini jadi salah ini, ya. Karena ta'lim kan pakai ain, sedangkan ta'dib itu kan pakai hamzah, ya, ta'dib. Kemudian tarbiyah. Nah, tiga-tiganya dianggap mewakili makna pendidikan di dalam Islam ini. Ini disebutkan oleh Prof. Hasan Langgulung. Hasan Langgulung ini menarik, ya. Ini tadi saya dengar ada Mas Jihad Wafda ini, kalau nama yang sama ini berarti kan ini alumni psikologi UGM, ya. Nah, saya itu sering bertanya ke teman-teman dosen, termasuk dosen psikologi pendidikan, ya, di berbagai kampus, ya. Ternyata banyak yang tidak mengenal Prof. Hasan Langgulung. Prof. Hasan Langgulung ini padahal adalah pakar psikologi pendidikan. Yang ini, ya, kalau ini satu di antara karya yang menarik adalah ini, manusia dan pendidikan. Karena memang beliau ini, ya, selain mendalami psikologi, beliau mendalami pendidikan. Nah, beliau ini BA-nya ini nyebutnya apa ini, ya? BA, ya, betul, ya, BA di belajar bahasa Inggris di Makassar, kemudian BA di Islamic Studies di Fakultas Darul Ulum Kairo, kemudian dapat Diploma of Education di Ain Sham University Kairo, kemudian mendapatkan MA dalam bidang psikologi dan mental hygiene di Ain Sham University Kairo, dan kemudian juga sempat mendapatkan diploma dalam bidang sastra Arab modern dari Institute of Higher Arab Studies Arabic Kairo, dan kemudian PhD di bidang psikologi. PhD ini bukan sekedar S3, ya, PhD itu kan berarti belajar sampai falsafahnya, itu dari University of Georgia, Amerika Serikat. Jadi Prof. Hasan Langgulung ini menarik karena beliau itu menguasai dengan baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka karya-karyanya sebagiannya berbahasa Arab. Contohnya tesis beliau di Ain Syam itu judulnya Al-Murahiq Al-Indonesia, remaja Indonesia. Itu kan menarik itu pada tahun 67. Kemudian disertasinya PhD beliau judulnya A Cross Cultural Study of the Child Conception of Situational Causality in India, Western Samoa, Mexico and the United States. Luar biasa. Jadi memang buku-buku Hasan Langgulung sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh para pemikir, para pengamat, para pecinta pendidikan. Karena kita akan mendapatkan kekayaan khazanah keilmuan dari Prof. Hasan Langgulung ini. Saya sendiri punya beberapa, ya, ini saya bawa 2
berdua ya, manusia dan pendidikan ini, sama yang menjadi inspirasi dari judul tema kita bulan Muharram ini, pendidikan dan peradaban Islam. Alhamdulillah dua-duanya asli, karena kalau beli yang fotokopian itu rasanya piye gitu ya. Ini alhamdulillah dapat rezeki dua-duanya asli. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang 3 kata kunci atau istilah kunci dalam pendidikan tadi. Maka ada ta'lim, ada ta'dib, ada tarbiyah. Kalau kita bicara ta'lim, dan ini sangat umum, karena kalau kita perhatikan ayat-ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama. 'Allama yu'allimu ta'liman. Jadi kata ta'lim dari kata 'allama yu'allimu. Nah, berarti kan ini proses transfer ilmu. Ingat, kita kalau bicara ilmu, kita sedang bicara tentang Islam. Karena ilmu itu yang kita manai bukan sekedar knowledge sebenarnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kita lihat sebentar, ada buku tentang ilmu nggak ya di sini? Harusnya saya bawa tadi ya. Oh, ini. Ya. Ini ada contohnya beberapa ulama yang sebenarnya banyak ya menulis tentang ilmu ini ya. Contohnya yang sangat populer itu ya, yang dibaca di banyak pondok-pondok salaf Indonesia, itu kan pondok-pondok tradisional gitu. Yang banyak di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu kitab Ta'lim al-Muta'allim. Itu kan menggunakan kata ta'lim. Jadi mendidik para penuntut ilmu gitu ya. Maka memang ta'lim ini sesuatu yang umum dipakai dari awal, karena memang Quran di awal-awal atau di banyak ayat itu bicara mendidik itu dengan makna ta'lim. Seperti Allah juga menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu berupa nama-nama setiap benda kepada Adam alaihissalam. Jadi ketika awal penciptaan juga Allah menggunakan istilah wa'allama. Jadi di ayat-ayat pertama 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allama ta'lim, dan kemudian juga ketika menerangkan bagaimana Allah memberikan ilmu kepada Adam alaihissalam, itu Allah juga menggunakan kata 'allama. Jadi memang kata ta'lim ini sudah umum dipakai untuk mewakili makna pendidikan. Apa itu ilmu? Kan kalau berarti kalau simpel gitu ya, ta'lim itu kan proses pemberian ilmu. Nah, ilmu itu lawan dari kata al-jahlu, dhaddul jahl. Jadi lawan dari kata al-jahl, kebodohan. Maka ilmu itu dimaknai sebagai sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi sesuatu, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi tidak disebut ilmu kalau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3, itu di surat Al-Kahfi, itu tidak disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oh ya, kalau kita perpanjang ya panjang, tapi gini, umpamanya kalau Tuhan dunia itu 3 atau 2 atau lebih dari 2 atau 3, itu bayangkan, umpamanya yang ngatur matahari aja gonta-ganti itu repot toh. Tuhan yang pertama menerbitkan dari timur, Tuhan yang kedua enggak mau aku sama-sama Tuhan kok sama seperti dia, terus dia menerbitkannya dari barat, malah kiamat langsung itu. Atau dari utara, karena mereka merasa dirinya sama, setara, sehingga enggak terima kalau kemudian mosok setara kok ngikuti yang setara, kan gitu. Maka logika kita menolak kalau Tuhan itu lebih dari 1. Karena kalau Tuhannya lebih dari 1, maka pasti cara pengaturannya beda-beda. Dan alam semesta nggak mungkin teratur seperti ini kalau Tuhannya lebih dari 1. Driver pesawat namanya, kok pesawat itu kan pilotnya 1 ya, co-pilotnya ada 2. Tetapi kalau kendaraan seperti pesawat atau kereta api itu puncaknya sopirnya saja, masinisnya atau pilotnya itu saja lebih dari 1, itu akan sangat merepotkan. Karena mereka bisa berbeda pandangan tentang gimana ini. Beda kalau umpamanya mereka hanya sopir pengganti. Nah,
itu saja sudah membuat kita bingung bagaimana kendaraan ini akan dikelola dengan baik kalau sopirnya gonta-ganti dengan tujuan yang berbeda. Beda kalau Tuhannya itu hanya satu. Nah, jadi sekali lagi kembali ke tema kita, al-ilmu adalah lawan dari kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Nah, menarik. Maka ini kitab yang menarik ini ya. Maka Al-Qaradawi dalam kitabnya ini judul aslinya kan Al-Ilmu wal Aqlu fil Qur'anil Karim. Ilmu dan akal dalam Quran Al-Karim, yang kemudian diterjemahkan dalam Al-Quran berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan. Itu disebutkan bahwa saking pentingnya ilmu itu disebutkan ratusan kali lebih di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini dikumpulkan oleh ulama ini kalau di sini ini Al-Qaradawi ya, bagaimana banyaknya kata ilmu dan segala hal yang berkaitan dengannya di dalam Al-Quran Al-Karim, untuk menunjukkan, jadi kalau sesuatu itu diulang-ulang itu berarti sesuatu itu amat sangat penting. Nah, ini disebutkan berarti minimal atau tersebut sekitar, ini banyak sekali nih, dijumlahkan sendiri berarti ya. Contohnya begini, kata ta'lamun sekitar 56 kali. Kemudian fasa ta'lamun itu 3 kali. Kemudian kalau ta'lamu saja, ta'lamu itu 9 kali. Ya'lamun 85 kali. Kemudian ya'lamu 7 kali. 'Allama tadi yang saya sebut awal tadi 47 kali beserta kata kejadiannya. Kata alim baik nakirah maupun ma'rifah 140 kali. Kata ilm nakirah maupun ma'rifah 80 kali, dan itu pun ada pengulangan dalam bentuk yang lain. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu ilmu ini, sekali lagi, ilmu ini sesuatu yang memegang posisi sangat penting. Sampai-sampai sebenarnya mengatakan yang penting ilmu sih. Karena bahkan untuk berakidah yang baik itu perlu ilmu. Maka orang yang beribadah dengan sangat rajin bi ghairil ilmi, itu kedudukannya itu kalah tinggi, kalah mulia dengan orang yang menghabiskan waktunya untuk thalabul ilmi. Nah, ini luar biasa. Nah, ini contoh kalau makna ilmu yang lainnya. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ini kata Imam Raghib Al-Asfahani dalam Mufradatul Quran. Yaitu pertama mengetahui inti sesuatu itu, kemudian yang kedua menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada, atau menafikan sesuatu yang tidak ada. Ini banyak sekali pembahasan ini. Ini makna-maknanya banyak sekali, panjang sekali. Tapi prinsip dasarnya tadi itu ya, bahwa mengetahui sesuatu dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Maka ilmu kalau bertambah pada diri seorang hamba akan menambah khosyahnya, takutnya kepada Allah, karena menyadari keagungan Allah Ta'ala. Wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang punya rasa khosyah, punya khosyah kepada Allah Ta'ala itu hanyalah al-ulama, orang yang memiliki ilmu. Maka wajar kemudian menurut sebagian ulama bahwa kata mendidik itu di dalam Islam terwakili dengan kata ta'lim, karena itulah kata yang banyak dipakai oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka ini cuma sekedar nyebut 3 contoh ya. Tadi ta'lim al-muta'allim, kemudian ini al-ilmu wal aqlu fil Quranil Karim, kemudian ini kalau nggak salah judul aslinya Kitabul Ilmi ini ya. Ini Kitabul Ilmi, ini untuk menunjukkan bahwa memang kedudukan ilmu itu amat sangat penting di dalam Islam. Maka proses transfer ilmu atau ta'lim ini adalah pendidikan di dalam Islam. Maka sebagian orang mengatakan yaitu kata yang mewakili adalah ta'lim, karena itu mentransfer ilmu. Cuman ada juga yang berpendapat bukan hanya itu, bukan hanya ta'lim ya, yaitu adanya ta'dib. Jadi ta'dib ini kata yang dianggap mewakili makna mendidik. Ini disebutkan oleh, contohnya oleh kalau yang mutakhirin itu kan, saya bawa bukunya juga ini. Ini Syekh Muhammad Nagwib Al-Attas. Ini satu di antaranya dalam Islam dan Sekulerisme. Beliau membahas
tentang definisi pendidikan. Kalau menurut beliau, pendidikan itu yang paling mewakili adalah takdim. Pendidikan adalah menyerapkan dan menanamkan adab pada manusia, ialah takdib. Jadi takdib ini dibahas cukup panjang oleh beliau, yang menurut Syekh Najib Al-Atas bahwa yang namanya takdib itu beda dengan tarbiyah, beda pula dengan taklim. Sehingga menurut beliau makna pendidikan yang tepat itu adalah takdib. Ya memang ini perbedaannya. Saya nggak akan banyak mengupas perbedaan beliau-beliau, tetapi memang menurut Syekh Najib Al-Attas itu kata takdib ini lebih penting. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu kita bicara proses penyerapan dan penanaman adab pada manusia. Adab sendiri itu secara sederhana adalah cara berperilaku sesuai keyakinan. Sudah sempat kita singgung ya di pertemuan pertama ya. Jadi cara berperilaku sesuai keyakinan atau kombinasi antara ilmu, iman dan amal. Jadi mendidik kan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi di situ ada juga penanaman iman dan juga amal. Jadi orang yang hasil pendidikan itu kan bukan hanya dia bertambah ilmunya. Ada orang yang kemudian mungkin dia bertambah pengetahuannya, tetapi tidak bertambah iman dan amalnya. Maka kata Syekh Najib Al-Attas lebih lengkap kalau istilah pendidikan itu diwakili dengan kata takdib. Karena bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, atau yang ilmu itu karena lebih dekat kita mani pengetahuan. Orang bisa bertambah ilmunya, orang bisa bertambah hafalannya, orang bisa bertambah pengetahuannya, tetapi tidak serta-merta dia kemudian menjadi mukmin yang baik. Tidak serta-merta dia menjadi orang yang terdidik. Nah, orang yang terdidik itu adalah orang yang bukan hanya bertambah ilmunya, tapi juga iman dan amalnya. Maka adab itu adalah kombinasi antara ilmu, amal dan adab. Nah, itulah dan amal. Ilmu, iman dan amal. Maka itulah adab. Orang yang beradab itu orang melakukan sesuatu karena ilmu dan iman. Amalnya itu bukan sekedar amal. Makanya kata Al-Attas ini jauh lebih lengkap, jauh lebih mewakili makna mendidik. Jadi ketika ada satu sekolah, maka kita tidak hanya kita tes dia, lalu hasil tesnya kemudian bagus. Kenapa? Karena bisa jawab pertanyaannya. Sebutkan rukun iman, ada berapa dan sebutkan gitu ya. Atau sebutkan apa saja rukun Islam. Mungkin dia bisa jawab dengan baik, dengan jawaban yang benar. Oh, rukun iman atau rukun Islam dulu. Rukun Islam ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rukun iman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mungkin bisa menjawab dengan baik, menerangkan dengan baik, berarti itu ilmu. Tetapi ilmu ini kan sekedar pengetahuan. Apakah kemudian dia mengimani? Belum tentu. Apakah dia kemudian mengamalkan? Belum tentu. Nah, oleh karena itu maka takdib itu menurut Al-Attas jauh lebih tepat mewakili kata mendidik. Sehingga ketika sebuah sekolah itu sudah berhasil belum dalam mendidik anak-anaknya, lihat adab mereka, lihat akhlak mereka. Maka banyak juga ulama kemudian menulis kitab tentang adab dan akhlak. Ini contoh beberapa, ini ada ensiklopedia adab Islam menurut Al-Quran. Sebenarnya ini menghimpun kitab-kitab ulama terdahulu, seperti ada yang menulisnya menjadi satu kitab sendiri. Contohnya kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Ada juga yang kemudian bagian dari bab dalam bukunya. Contohnya bab Al-Adab, Kitabul Adab, tapi maksudnya ini bab ya, dalam Sahih Al-Bukhari atau di dalam Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab hadis. Ada juga ini juga kitab adab ini ya. Ini membahas tentang judulnya Al-Hadiyu An-Nabawiyyu fil Fadha'il wal Adab. Jadi di dalam banyak kitab itu adab dibahas.
adab keseharian, adab begini, ada begitu, itu banyak. Hampir di setiap kitab hadis mamanya itu ada bab tentang adab. Atau ada juga yang tadi ya kemudian mengumpulkannya secara sendiri seperti tadi ensiklopedia adab. Ini kalau nggak salah judulnya kan Al-Mawsu'ah Al-Adabiyah Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam. Ini jelasnya kan Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Ini contoh. Jadi sebenarnya para ulama itu juga telah mengumpulkan banyak kitab-kitab yang bertemakan adab atau ta'dib. Nanti ada juga yang kitab kitabil adab fil Islam, itu juga ada, atau kitabul adab itu saja juga ada. Nah, artinya memang ta'dib sebagai proses penanaman adab atau proses penyerapan dan penanaman adab di dalam diri manusia itu memang sudah lama dianggap mewakili makna mendidik. Karena sekali lagi ya tadi kalau ditegaskan oleh Al-Athos bahwa di dalam adab, dalam proses ta'dib, penanaman adab tadi itu bukan hanya ilmu tetapi iman dan amal. Itu makna yang kedua. Nanti sebelum kita diskusi ya, ini saya tuntaskan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yang mungkin hari-hari ini populer. Bahkan ada yang mengatakan dulu para ulama terdahulu itu banyak yang tidak membahas bahwa mendidik itu tarbiyah. Tetapi kemudian ketika dianggap bahwa proses mendidik itu bukan hanya sekedar itu, tapi prosesnya itu memang bertahap, kemudian membangunnya itu pelan-pelan, maka kemudian muncullah pendapat bahwa yang namanya mendidik itu ya tarbiyah, dan itu menjadi umum karena hampir banyak sekali buku-buku pendidikan termasuk di Indonesia. Indonesia itu yang paling populer bukan ta'dib, bukan ta'lim, tapi tarbiyah. Ya kan, makanya kalau Fakultas Pendidikan Islam namanya apa kalau di sini? Fakultas Tarbiyah. Ya karena memang dari sisi penerapan di lapangan sebagian menganggap bahwa makna tarbiyah atau kata tarbiyah itu lebih mewakili kata mendidik. Nah, ini saya ambilkan dari ini ya. Kitab ini kitabnya aslinya ini kitab aslinya kan judulnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal, ya. Metode mendidik nabi, metode mendidik anak untuk nabi, metode mendidik anak dari nabi, kira-kira gitu ya, atau metode nabi dalam mendidik anak. Nah, ini banyak kitab-kitab yang pakai tarbiyah. Ini contoh yang lainnya, ini juga aslinya ya, Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad, dalam mendidik anak. Memang nanti ada yang mengatakan kalau tarbiyah itu lebih cocoknya untuk yang belum mukallaf, tarbiyatul aulad kan lebih cocok gitu ya. Tapi nanti ada banyak ulama nulis kitab tarbiyatus syabab, mendidik remaja. Berarti kan bisa tarbiyatun nisa, mendidik wanita. Jadi memang ini perbedaan. Maka sekali lagi ketika yang berpendapat bahwa tarbiyah itu mewakili makna mendidik, itu juga memiliki alasannya. Ini saya sebutkan ya, definisi yang dipakai oleh Syekh As-Suwaid di dalam makna tarbiyah. Nah, mari kita lihat. Jadi kata beliau, kenapa kok menggunakan kata at-tarbiyah? Karena at-tarbiyah itu berasal dari kata rabba yarubbu. Sebenarnya ada 3 asal kata at-tarbiyah. Yang pertama adalah roba yarbu, yaitu tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah robia yarba, yaitu artinya menjadi dewasa dan bertambah besar. Tapi yang paling sering disebut sebagai makna atau sebagai asal kata tarbiyah yang paling umum adalah yang ketiga, yaitu robba yarubbu. Jadi ba dengan tasdid, rabba yarubbu, yang artinya memperbaiki dan mengurus. Maka kata Al-Baydhawi dalam tafsirnya, ar-rabbu secara etimologis artinya adalah at-tarbiyah. Jadi ar-rabbu itu maknanya dekat dengan at-tarbiyah, yaitu apa? Menyampaikan sesuatu
pada kesempurnaannya syai'an fa syai'an, secara sedikit demi sedikit. Kemudian dijadikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam konteks hiperbola. Jadi artinya Allah Rabbul Alamin itu adalah Allah yang memperbaiki, mengurusi makhluk-makhluknya. Maka seakan manusia yang mau memperbaiki dan mengurus manusia lainnya, generasi anak-anak, remaja dan seterusnya, itu seakan-akan dia adalah mentarbiyah atau seperti Rob dalam mengurusi hamba. Tentu saja ini beda ya, tetapi ini maknanya membayangkan, oh berarti kalau Rob itu mengurusi hambanya, memberikan dia ilmu, menjadikan dia mampu untuk mengurus dirinya sendiri, maka semacam itulah orang yang berperan sebagai murabi atau murabiyah, pendidik itu seperti itu harusnya, yaitu dia mendidik generasi, mendidik orang sampai orang itu sampai pada kesempurnaannya syai'an fa syai'an. Nah, dari makna itulah kemudian kata Aswaid, maka at-tarbiyah itu membentuk kepribadian anak atau membina kepribadian anak syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit sampai mencapai tingkatan lengkap dan sempurna. Yaitu maksudnya seseorang anak itu nantinya, maksudnya sempurna tadi ya, nantinya adalah dia mau berpegang teguh pada syariat Allah dengan dirinya sendiri. Jadi tidak lagi memerlukan bantuan atau dorongan dari orang lain. Dia sudah kokoh, kuat, bahkan dia bisa membantu, mendorong, mendidik orang lain agar mengalami hal yang sama, yaitu memegang teguh syariat Allah Ta'ala ini. Nah, jadi itu adalah makna tarbiyah dari Syekh Suwaid, mendasarkan dari pendapat Al-Baydhawi, kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani juga disebut di sini, dan beberapa yang lain. Maka kemudian beliau berpendapat memang makna itu adalah at-tarbiyah. Gitu ya. Jadi ada ta'lim tadi ya, kalau pakai bahasa simpel adalah berarti proses transfer ilmu. Ilmu ini dalam Islam bukan hanya sekedar pengetahuan sebenarnya, yaitu adalah pengetahuan yang menghasilkan khasyah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau sekedar tahu saja tanpa kemudian muncul rasa khasyah, maka berdasarkan ayat ini tidak disebut ilmu. Makanya oleh sebagian ulama mendidik ya taklim. Kemudian yang lain berpendapat ya enggak, kalau taklim itu cuma bagian. Kalau yang lebih lengkap adalah ta'dib tadi, yaitu proses penanaman adab. Karena adab ini adalah kombinasi antara ilmu, iman, dan amal. Nah, kemudian sebagian yang lain berpendapat adalah yang lebih lengkap adalah at-tarbiyah. Karena at-tarbiyah itu memperhatikan secara detail, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, tadarruj, bertahap. Sehingga ketika kita bicara mendidik, kita bicara sebenarnya memperhatikan tahapan-tahapannya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, tidak tidak bayi kemudian suruh makan satu piring langsung kan, enggak, tapi pelan-pelan, sesuap demi sesuap, syai'an fa syai'an. Nah, sehingga memang sebagian tetap berpendapat yang makna yang cocok dalam mendidik adalah tarbiyah. Nah, tinggal milih yang mana. Menarik Ustaz dari tiga kata kuncinya. Iya. Jadi kemudian misal Ustaz, ada kemudian orang hendak membuat lembaga pendidikan yang modelnya ma'had, artinya pendidikan di situ intensif, setiap hari dilakukan membersamai murid. Istilah apa yang kemudian paling cocok digunakan untuk proses itu? Apanya ini? Proses mendidiknya itu. Pendidikan tadi, iya. Apakah taklim atau takdib? Ya, tiga-tiganya berarti kan ya. Jadi tiga-tiganya. Artinya kesepakatan yang diambil oleh para ilmuwan, para cendekiawan muslim saat itu tentang bahwa pendidikan itu terwakili oleh tiga istilah itu, berarti mereka menganggap minimal bersepakat untuk tidak sepakat dengan satu istilah, bahwa memang ada makna ta'lim, ada makna tarbiyah, ada makna ta'dib yang mewakili mendidik itu.
Kalau saya ya pribadi ya, yang khusnudzon dengan yang memakai makna ta'lim. Karena memang kenyataannya banyak ayat menggunakan ini kata itu. Allama tadi kan banyak sekali. Tadi kalau disebutkan tadi minimal berapa kata tadi ya? Berapa 40-an tadi ya? 47 minimal allama. Dan itu memang Allah Ta'ala tunjukkan bahwa Allah mentaklim alamal insan ma lam ya'lam. Mentaklim manusia apa yang tidak diilmuinya. Jadi memang ilmu ini tidak bisa hanya dianggap sekedar kognitif ya. Kalau di psikologi kan ada kognitif, psikomotorik, afektif. Karena khosyah itu kan sebenarnya bukan hanya kognitif. Khosyah itu anda rasa takut. Takut itu kan emosi, afeksi, rasa. Maka orang yang alim, yang berarti dia memiliki ilmu, maka dia kok kemudian muncul khosyah, itu berarti kan ilmu ini tidak semata-mata hanya pengetahuan. Ini versi Islamnya, versi Quran. Ilmu itu harusnya menjadikan orang itu menjadi memiliki khosyah. Maka proses penyampaian ilmu secara sungguh-sungguh menggunakan referensi yang benar itu tetap perlu dilakukan. Kemudian kalau kita melihat hasil dari mendidik ini apa nantinya, kalau gini ya, kalau prosesnya itu mungkin sebagai mencocoki makna tarbiyah, karena tadi syai'an fa syai'in tadarruj, pelan-pelan bertahap sampai dia memegang teguh syariat ini karena kesadarannya, karena dia menyadari Allah Ta'ala itu memang pencipta dia. Allah Ta'ala itulah yang kemudian menciptakan dia dan memberitahu caranya agar ketika, ingat kata tamadun yang kita bahas kemarin ya, din, tamadun itu kan din dari kata dain yang juga dekat-dekat dengan makna hutang. Maka orang itu menyadari bahwa dia berhutang kepada Allah, dan untuk membayar hutang itu dia harus menggunakan caranya Allah. Nah, berarti kan proses ini kan sangat dengan makna tarbiyah, syai'an fa syai'an, sampai anak, sampai seseorang itu menyadari, oke, saya akan berpegang teguh dengan syariat Allah ini. Begitu pula makna ta'dib ini untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita lihat apakah pendidikan di satu ma'had atau di satu lembaga pendidikan itu berhasil atau tidak, lihat adabnya. Maka nanti contohnya di kitab ini ya, ensiklopedi adab Islam tadi, atau nanti ada juga kitabnya Prof. Junar Ilyas itu judulnya Kuliah Akhlak. Itu buku-buku ini menyebutkan, referensi menyebutkan bahwa kalau Anda pengen tahu ada iman seorang itu baik apa tidak, lihat dari adabnya. Berarti ini proses pendidikan itu lihat dari adabnya, akhlaknya. Dan adab akhlak yang paling penting itu adalah adab akhlak kepada Allah Ta'ala. Jadi adab kepada Allah Ta'ala, nanti kalau Prof. menyebutkan setelah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian adab akhlak pribadi diri sendiri, kemudian adab dan akhlak dalam keluarga, sampai kemudian adab dan akhlak dalam bermasyarakat sampai bernegara. Jadi proses pendidikan itu hasilnya bisa kita cek, kalau pakai istilah output dan outcome, itu dari adab dan akhlak anak didik. Nah, jadi ketiga-tiganya menurut saya memang membantu kita memahami mendidik dalam Islam. Bahwa mendidik itu harus menyampaikan ilmu. Ilmu itu ya yang pasti, bukan yang waham. Kan sekarang ketika orang tidak menyadari pentingnya ilmu dalam pendidikan, itu yang terjadi. Orang pakai metode-metode yang tidak memiliki fondasi, tidak memiliki landasan. Maka di dalam ilmu Islam ada namanya usul fiqih, itu referensi pertama dan utama adalah Al-Quran. Karena ini yang dijamin oleh Allah tidak ada salahnya, tidak mungkin salah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dijamin oleh Allah. Yang jadi Quran ini, kitab ini akan membawa kepada yang aqwam, yang paling tegak, yang paling tinggi, paling adil, a'la wa a'dal. Enggak main-main. Sehingga
Yang seperti ini itu kan harus diajarkan. Oh, berarti kalau proses mendidik dalam Islam itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang pasti, yang itu menjadikan orang itu mengetahui benar dan salah, yang prosesnya dilakukan syai'an fa syai'an, bukan hanya kognitifnya, tetapi ya qalbunya ditanamkan ghursul aqidah as-sahihah wa taqwiyatil iman. Kemudian sampai nanti muncul dalam bentuk adab. Jadi perwujudannya itu, output itu kan keluarannya ya. Nanti kalau outcome itu ada yang mengatakan setelah santri ini atau siswa ini setelah belajar dia berinteraksi dengan masyarakat, maka bagaimana hasilnya. Nah, ini kan bisa sebagai sarana saling melengkapi. Karena kalau nanti fokusnya di ini hanya ilmu aja, pokoknya ilmu. Sebentar, apakah ilmu itu melahirkan adab-adab yang benar? Nah, berarti kan muncul adab. Atau nanti kalau fokusnya di adab, sebentar, apakah anak itu berperilaku seperti itu benar-benar pakai ilmu, atau sekedar perilakunya hanya seperti itu? Kan ketika hanya fokus kepada adab dan akhlak itu kan orang cenderung hanya memikirkan yang fisik, yang tampak, yang zahir. Mamanya adab makan, oh sudah bagus. Mamanya dia makannya pakai tangan kanan, oh makanya sampai pakai duduk. Itu kan secara kasat mata itu kan tampak baik. Tapi pertanyaannya apakah dia betul-betul mengetahui caranya? Kan ada orang yang kalau fokusnya ke zahir itu masya Allah, sholatnya mungkin khusyuk, bacaan Qur'annya mungkin fasih. Tetapi kalau nggak hati-hati, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kaum Khawarij itu sholatnya lama-lama, bacaannya khusyuk-khusyuk, tetapi itu ternyata hanya zahirnya saja, nggak kebawa sampai. Makanya penekanan dari al-atas adalah adab ini bukan sekedar amal, dia ilmu, iman, dan amal. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan sekali lagi tadi ya, ilmu fil Islam itu jangan hanya dimaknai kognitif. Karena ketika Allah menyebutkan makna ilmu seperti seperti wa innama yakhsyallaha min ibadil ulama, atau perintah Allah kepada Rasulullah SAW, Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan bagiku ilmu. Itu kan ilmu yang bukan hanya knowledge, tetapi ilmu yang menjadikan orang itu khasyah. Orang yang khasyah itu pasti ibadah, pasti taat kepada Allah. Nah, sehingga memang untuk saat ini saya bersepakat bahwa 3 makna ini adalah 3 makna yang mewakili pendidikan dalam Islam, yang 3-tiganya perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita mendidik, kita harus melakukan ta'lim, menyampaikan ilmu yang benar, yang menggunakan referensi yang terpercaya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa umpamanya begini, afirmasi positif itu salah. Yang bilang saya bisa, terus aku berterima kasih kepada diriku sendiri, itu memang salah. Kenapa? Karena nggak ada basis ilmunya. Tidak menuju ke Quran itu. Apa? Tidak menuju ke Quran. Kalau pakai Quran, ya itu ditolak dalam Quran. Quran itu nggak boleh. Tidak boleh memuji diri sendiri. Karena itu ujub. Itu malah merusak. Rasul mengatakan ujub itu bagian dari satu di antara perusak paling besar. Nah, kemudian riset-riset psikologi ilmiah membuktikan bahwa afirmasi diri, afirmasi positif itu ternyata punya dampak bahaya. Karena orang yang selalu berkata aku luar biasa, aku hebat, aku bisa, akhirnya dia menjadi tidak bersungguh-sungguh mengecek kekurangan dirinya. Karena dia ketika umumnya orang lain membenci dirinya atau memberi masukan kepada dirinya, bukan membenci ya. Kan kalau membenci kan ekstrim ya. Wah, memang membenci. Tapi kan biasanya membenci juga ada maksudnya, bisa baik, bisa buruk ya. Tapi kalau umumnya ada orang memberi masukan, terus dia enggak, pokoknya aku enggak terima, biarlah orang berkata apa, tapi aku hebat, aku luar biasa. Akibatnya orang-orang yang melakukan afirmasi diri, afirmasi positif, karena memang biasanya afirmasi diri itu cenderung afirmasi positif, memuji diri, nggak mau mengakui kekurangan. Ini kan tidak diterima dalam Islam.
Karena Islam itu bahkan contohnya istighfar yang paling utama itu kan pengakuan terhadap kekurangan kita. Ya, hafal ya istighfar. Sayyidul istighfar apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bin dan seterusnya. Jadi orang itu kalau mau mengakui kesalahan itu kan harus rendah hati. Tidak bisa orang yang kalau bayangkan kalau tiap hari kita itu afirmasi positif. Wah, aku bisa, aku hebat, aku luar biasa. Kemarin itu saya ngisi acara. Sebenarnya acaranya untuk satu lembaga pendidikan ya. Tapi kan tempatnya di satu gedung ya. Jadi karyawan di gedung itu lagi ada ini. Yes. Kita bisa, kita pasti bisa. Wah, nggak pakai insya Allah, nggak pakai apa. Pakai insya Allah aja masih tetap pertanyaan. Memang kalau kita itu mau sukses, diajarinya gimana? Hayya 'alal falah. Kita diajarinya bukan yes we can, kan nggak gitu. Tapi kita diajarinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita itu diajari untuk mengkaitkan kemampuan kita itu dengan Allah, bukan dengan diri kita, bukan dengan ikhtiar kita, bukan dengan tim kita. Nah, itu contoh. Makanya ilmu itu harus dimaknai kembali kepada apa yang dimaui oleh Quran dan Islam, bukan yang dimaui oleh kita. Jadi yang dimaui oleh Quran apa, hadis Rasul apa, itulah yang datang dari Islam. Maka menurut saya tetap mendidik itu juga harus dimaknai ta'lim. Ta'lim yaitu memberikan ilmu yang dimaui oleh Islam ini, bukan yang menurut kita hanya kognitif, bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar rukun Islam ada 5, 1 syahadah, 2 enggak, tetapi bahwa di situ diiringi dengan penanaman keimanan sehingga muncul khasyah. Nah, begitu pula dimaknai tarbiyah karena ini prosesnya terus menerus, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, bertahap sampai seseorang itu mau memegang teguh syariat ini. Begitu pula dinamai ta'dib karena ini kombinasi ilmu, iman, amal. Bukan hanya amalnya saja. Jadi amalnya seseorang itu harus berdasarkan ilmu dan iman. Ilmu dan iman ya. Ilmu dan iman, bukan hanya sekedar amal. Gitu. Ya, terkait dengan ini nyambung ke judul yang pendidikan dan peradaban. Apa dampaknya kemudian ketika pendidikan itu tidak berdasarkan ilmu? Berarti yang disampaikan hanya sekedar apa yang ada di luar Quran ditinggalkan, sunnah ditinggalkan, mengambil dari barat dan sebagainya yang itu bertentangan dengan Quran itu disampaikan. Ya jadi rapuh lah ya. Karena Islam ini kan sendiri peradaban. Artinya dia memiliki seperangkat nilai yang diyakini, yang perlu diilmui, diyakini dan diamalkan. Sehingga ketika orang itu peradabannya Islam, maka Islam ini punya peradaban sendiri, namanya tadi ya tata cara makan. Saya pernah diundang ke luar Jawa waktu itu sebagai trainer ya, sebagai pelatih mau mengisi training satu lembaga. Nah malamnya itu saya diajak makan steak. Zaman itu steak masih sangat mewah. Di Jogja seingat saya belum ada steak murah. Steak ya mahal-mahal pasti. Maka ketika diajak ke sana itu tahun berapa itu ya, 2000-an, itu kami dijamu steak. Nah table manner, tata cara makan steak ala barat sebagai peradaban barat ya, itu adalah steaknya halal. Saya makannya dengan orang-orang Islam semua itu. Saya tahu semuanya yang hadir saat itu semuanya muslim. Tapi saya melihat sebagian itu nggak yakin bahwa Islam itu punya peradaban dalam makan gitu. Sehingga kemudian ini tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Maka kemudian steaknya diiris itu ya pakai tangan kanan, terus kemudian kan ditusuk pakai garpu lalu dimakan pakai tangan kiri. Saya nggak mau. Saya ini ya alhamdulillah ya waktu itu Allah Ta'ala berikan saya kekuatan untuk menunjukkan bahwa Islam itu punya peradaban, punya tata cara makan sendiri yang itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ada seorang anak kecil ada jamuan makan, kemudian tangannya ke sana kemari, Rasul mengatakan ya hulam samillah, ucapkanlah bismillah, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan.
Kul mimma yalik, kamu makan itu ambil yang dekat terlebih dahulu, jangan kemana-mana tangannya. Nah, maka dari situ kita diberi arahan tata cara makan dalam Islam. Nggak urusan. Jadi Islam itu ya di barat ya di timur. Islam itu nggak perlu dibenturkan dengan barat. Karena kalau kita lihat peta, kan tadi bilang, oh dari barat. Sebentar, baratnya barat itu Islam. Maghribi, Maroko itu Muslim. Dekatnya Maroko itu Sinkit itu juga di barat. Lebih barat daripada yang kamu sebut barat tadi. Karena Islam itu nggak urusan, bukan barat, bukan timur. Islam itu ya Islam. Di barat dia tetap Islam, di timur dia tetap Islam, di utara tetap Islam, di selatan tetap Islam. Jadi mau di barat mau di timur, Islam ya tetap Islam. Maka tata cara makan Islam itu ya harus diterapkan, kita mau di timur, mau di barat, mau di utara, mau di selatan. Yaitu makanlah pakai bismillah. Tadi saya akhirnya baca bismillah, kemudian saya irisi semua, lalu pisau saya letakkan, garpu saya pindah ke sebelah kanan, ya saya makan. Itulah tata cara Islam. Karena mau di luar Jawa mau di Jawa, ya kan kita tetap harus makan pakai cara Islam. Ya kayak kita berpakaian kan nggak kemudian kalau di luar, kalau di negara non Islam terus kita pakaiannya nggak Islami. Umpamanya ya, yang pakai jilbab kemudian lepas jilbab. Kenapa? Karena kan negara non Islam. Semua negara di dunia ini di tangannya Allah, Tuhannya sama, Robnya sama, Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingat itu, sekali lagi akhirnya tidak masalah. Ini karena peradaban Islam itu ya di barat, ya di timur, ya di utara, di selatan, dia tetap harus Islam. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ya, mencermati tadi taklim nih, taklim, takdim dan tarbiyah, Ya. dengan juga ada outputnya. Berarti masing-masing ini sebenarnya memiliki output yang perlu dicermati hasilnya kan tadi dari proses pendidikannya tadi. Ya. Sehingga bisa disimpulkan saling melengkapinya, tiga kata kunci tadi sebagai proses yang harusnya saling melengkapi gitu. Kalau kita bicara output itu kan sebenarnya kita bicara tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan Islam itu apa? Tujuan pendidikan Islam itu adalah lahirnya manusia atau generasi yang beribadah semata-mata kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dari situ kita mengetahui maka memang mana makna tadi ya, taklim, tarbiyah dan ta'dib itu kalau kita cermati ini kan memetakan mendidik atau pendidikan itu dari sudut pandang mana. Kan kalau taklim itu kan sudut pandang transfer ilmunya. Kalau tarbiyah itu sudut pandang proses bertahapnya, sedikit demi sedikitnya. Sedangkan sudut pandang takdib itu juga ada proses, dan terutama kalau umumnya orang itu menangkap dari sisi tadi ya, outputnya. Oh, adabnya sudah benar apa belum. Maka sampai ada perkataan ulama bahwa kalau pendidikannya sudah benar, maka lihatlah adab dan akhlaknya. Maka di kitab ini tadi ya, contohnya Mausu'ah Adabiyah Islamiyah itu disebutkan tentang pentingnya adab itu ya. Para salaf mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi memang di sebagian perkataan ulama kita itu memang adab ini kayak ditekankan tentang urusan perilakunya, zahirnya, sedangkan ilmu itu tentang urusan pengetahuan yang benar tentang sesuatu. Nah, sedangkan mendidik ini kan sebenarnya semuanya ya, basis pengetahuannya harus benar, punya landasan, kemudian prosesnya itu juga harus kita sadari. Jadi namanya mendidik itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, tadarruj, bertahap, dan kemudian ya hasilnya ya munculnya adab-adab Islami, adab kepada Allah yang benar, adab kepada Rasulullah, adab diri sendiri, kemudian adab kepada orang lain, sampai dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau itu ya memang kita paling ingat gimana ya tujuannya apa. Jadi ketika kita bicara output itu kita bicara
lebih jelas lagi tujuan pendidikan itu apa? Lahirnya orang atau generasi yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob. Jadi apapun yang dia lakukan itu dalam rangka menaati Allah, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Itu seperti dalam buku 20 kerangka pokok pendidikan Islam itu ya. Maka ketika tujuannya itu, dia jadi apapun itu koma. Jadi apapun itu harus apa atau pekerjaan yang Allah Ta'ala ridhoi. Mau jadi dokter boleh. Kan kadang kita itu membayangkan sesuatu yang mulia kan menurut ukuran dunia. Tapi Quran ngajari kita nggak gitu. Menggembala kambing itu mulia. Contohnya tidak ada nabi kata Rasul kecuali dia menggembala. Jadi itu seperti kurikulum pendidikan. Karena memang kurikulum pendidikan kepemimpinannya, leadershipnya. Karena orang kalau sudah gembala kambing, dia akan mengetahui umat ini bagaimana dikelola. Kemudian kita bayangkan apalagi penjahit. Penjahit itu mulia karena Nabi Idris alaihissalam itu diceritakan adalah penjahit. Setiap beliau memasukkan jarum, ucapan subhanallah, keluar subhanallah. Kemudian tukang batu. Ibrahim alaihissalam itu tukang batu karena bangun sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Ka'bah itu kan tukang batu, bangun sendiri. Ya, kayak sekarang di Sajadah itu ada pembangunan, itu kan tukang batu itu. Tapi tukang batu yang soleh itu penting. Nah, seperti Ibrahim alaihissalam, ladennya Ismail alaihissalam. Kemudian tukang kayu lah, Nabi Nuh alaihissalam itu bangun kapal kan kapalnya dari kayu. Bahkan ada riwayat beliau itu diperintah nanam dulu, nanam pohonnya dulu. Setelah berusia sekian tahun dipanen, dijadikan bahan kapal. Jadi pekerjaan apapun selama itu halal, itu bisa menjadi jalan untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Nah, pendidikan begitu. Pendidikan itu tidak menyibukkan diri sebenarnya pada capaian dunianya, tetapi pada kondisi anak didik yang nantinya mau memegang teguh syariat Allah Ta'ala ini. Nah, sehingga sekali lagi akhirnya kita tidak sibuk kepada tadi akhlaknya. Akhlak itu akhlak yang menjadikan dia taat kepada Allah Ta'ala. Ada enggak orang yang seakan akhlaknya baik tapi hatinya nggak baik? Kan ada yang sampai komentar, yang penting kan akhlaknya, ya belum pakai jilbab nggak apa-apa, belum sholat nggak apa-apa, kan yang penting baik sama orang tua, baik sama tetangga. Dalam Islam nggak diterima itu. Konsep adab dan akhlak dalam Islam adalah bahwa itu semua harus mengikuti standar dari Allah Ta'ala. Ada orang yang sholat dan mungkin ya adab ngomongin sama orang belum baik, ya dia tetap harus sholat sambil memperbaiki adab bicaranya kepada orang lain. Bukan terus kemudian lebih baik nggak sholat tetapi adab ngomongnya baik. Nggak bisa. Karena semuanya itu menjadi satu kesatuan di dalam Islam. Nah, ilmu itu kadang cuma dipahami sebagai ini ya, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan kognitif. Enggak. Dalam Islam ilmu itu harus membawa orang kepada iman dan amal. Maka sekali lagi memahami mendidik dengan kata kunci taklim, takdib dan tarbiyah itu menjadikan kita menyadari bahwa sebenarnya itu untuk mengingatkan kita bahwa ilmu, adab dan mendidik sendiri itu kan satu kesatuan. Tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan. Gitu. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi dan dengan tujuan untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Tujuan ini penting untuk kita jaga. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu yang seakan-akan Islami tetapi dengan tujuan yang salah, itu kan akibatnya juga tidak baik. Umpamanya begini, kamu itu harus ini hafal Quran. Karena kalau kamu hafal Quran, nanti kamu bisa jadi imam. Wah, nanti jadi imam di masjid sana luar negeri atau di mana itu, gajinya itu dirham atau dinar atau real atau dolar. Wah, itu bisa 30 juta, 50 juta sebulan. Nah, itu plus. Jadi orang itu ngafal Quran tidak lagi karena Allah, tidak karena meraih ridha Allah, tapi karena bayangkan duniawinya. Nah, kira-kira kayak gitu itu benar nggak? Ya kan nggak benar. Nah, pendidikan Islam nggak bicara itu. Pendidikan Islam tidak hanya bicara hafal 30 juz, tidak hanya bicara tentang bisa membaca kitab gundul atau meraih gelar profesor atau doktor, enggak.
pendidikan Islam adalah mendidik orang agar mau menaati Allah Ta'ala dengan ilmu yang benar, dengan adab yang benar untuk meraih ridha Allah. Nah, begitu. Masya Allah. Nah, ini ada diingatkan oleh tim. Oh iya. Untuk sesi dari teman-teman yang menyimak melalui Zoom yang menyampaikan pertanyaannya. Ada ya, Masya Allah. Apa yang didahulukan, adab atau ilmu? Ya, memang itu tadi ya, ketika pemahaman kita jadi memang ada makna khusus dan makna umum ya, kalau kita mau membedakannya begitu. Maka ketika yang dimaksud ilmu adalah kumpulan pengetahuan, yang kemudian yang dimaksud adab adalah tadi sesuatu yang diyakini, jadi sesuatu yang diyakini dan kemudian dijalankan, maka di mana yang didahulukan? Para ulama, ini saya sebutkan beberapa, itu memerintahkan untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Yaitu para ulama terdahulu mempelajari adab, tadi kan mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Sedangkan Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa sesungguhnya seorang lelaki keluar untuk menuntut ilmu adab baginya selama 2 tahun, kemudian 2 tahun. Jadi memang adab itu sendiri untuk dipelajari perlu ilmunya gitu. Perlu ilmunya tentang adab itu untuk bisa dipraktekkan agar adabnya itu berbasis ilmu. Makanya sekali lagi, kalau adab itu dianggap sebagai perilaku zahir, untuk berperilaku zahir yang baik itu perlu ilmu. Kemudian di perkataan yang lain, wahai anakku, ini kata ulama, engkau mempelajari 1 bab tentang adab lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 bab dari ilmu. Ini gimana maksudnya? Berarti kan dia mempelajari ilmu tentang adab, ya kan? Jadi sekali lagi memang bahkan untuk beradab yang baik itu perlu yang namanya ilmu gitu. Cuman kalau cuma sekedar maksudnya bab ilmu berarti kan bukan bab tentang adab, umumnya bab tentang hal-hal lain lah ya. Yang sehingga orang itu ketika tidak mendasari dirinya dengan adab, bisa jadi dia ilmunya tinggi, tetapi ketika adabnya ini tidak baik, maka dia mudah menyalahkan orang lain. Padahal orang-orang lain itu kan perlu dibantu untuk makin baik. Yang non-Islam dibantu agar mencintai Islam dan kemudian mau masuk Islam. Yang sudah Islam dibantu agar hidupnya makin sesuai dengan Islam. Itulah yang Rasul lakukan. Bukan kemudian Rasul itu kemudian mencela orang-orang yang belum baik. Maka Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian dikatakan oleh Mukhallad bin Al-Husain kepada Ibnul Mubarak, kami lebih memerlukan banyak adab daripada banyak hadis. Ini maksudnya kan hafalan hadis. Jadi sekali lagi, kalau kita diminta mana yang didahulukan, ya kita mendahulukan untuk mempelajari ilmu tentang adab. Jadi ilmu yang memang fokus mempelajari tentang adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab pribadi, adab dengan keluarga, bapak, ibu, kalau sudah punya suami atau istri ya kepada suami atau istri, kepada anak-anak, kemudian kepada orang lain. Maka Rasul mengatakan nanti, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifa. Jadi mempelajari ilmu adab itu amat sangat penting. Maka tadi sebagian pondok pesantren itu mengawali pembelajarannya dengan mengajarkan ta'lim al-muta'allim. Dari judulnya kita sudah tahu bahwa itu mendidik para anak didik ya, yang dalam makna ilmu. Di situ ada adabnya. Itu kan itu nanti di bab ini nanti adab seorang penuntut ilmu. Kan itu nanti ada adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada buku. Yang jelas kita ini sekali lagi karena ini ilmu, maka dia harus mendasarkan kepada dalil. Maka kalau pembelajaran adab yang berlebihan sampai kemudian dia itu menjatuhkan diri kepada khulu, pada yang berlebihan, itu juga nggak boleh. Makanya sekali lagi Islam itu memberikan kita fondasi, bahkan untuk beradab yang baik pun kita memerlukan ilmu. Tapi kalau dibandingkan menghafal-hafal yang lain, maka kita harus
mempelajari ilmu adab dulu. Contohnya menghafal Quran. Mana dulu yang harus kita dahulukan? Kata Imam An-Nawawi, ya harusnya kita mengajarkan adab menghafal Quran dulu. Maka kitab At-Tibyan itu kan kitab adab adab hamalatil Quran, ya. Adab untuk para pembawa Quran. Kenapa? Agar dia menyadari bahwa yang sedang dihafalkan itu istimewa. Maka dia untuk mendapatkan yang istimewa, maka dia harus apa? Harus mendapatkannya dengan cara yang istimewa, yaitu dengan adab-adab yang benar. Allah a'lam bishawab. Masih ada Mas Adi? Apa yang Rasulullah SAW tanamkan pertama kali kepada para sahabat? Ya, Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, kita tahu ya. Maka ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Maka di periode Makkiyah ini kita mengetahui bahwa yang ditanamkan Rasulullah SAW itu satu di antaranya adalah akidah, adab kepada Allah yang benar. Jadi bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasul itu ditanamkan di awal-awal. Maka di situ kalimat-kalimatnya, penanaman akidahnya itu luar biasa. Ya, adab kepada Allah itu bahwa Allah itu satu esa, maka jangan kemudian kita campur adukan penyembahan dengan selain Allah Ta'ala. Jadi pemberitahuan ilmu yang sangat terperinci, penjelasan yang sangat banyak, itu Allah Ta'ala ajarkan nanti dengan tabyin yang panjang itu di fase Madaniyah. Tetapi di 13 tahun pertama itu di periode Makkiyah itu penanamannya adalah penanaman keimanan, ghursul aqidah as-sahihah wa taqwiyatil iman, dan juga pemberian nasihat-nasihat yang itu kita bisa mempelajari terutama di ayat-ayat dan surat-surat yang pertama kali turun. Dan menariknya Allah menggunakan kalimat 'allama di situ kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Diulang lagi nanti kan, alladzi 'allama bil qalam. Tadi yang pertama 'allama, ini ada lagi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi proses pemberian atau pemberian ilmu berdasarkan Quran, penanaman akidahnya, penanaman akhlak adab kepada Allah Ta'ala itu menjadi fondasi, sehingga ketika muslimin pindah ke Madinah, maka Madinah adalah tempat untuk menjalankan adab-adab Islam seluruhnya, dari yang kecil sampai yang urusan yang besar. Nah, proses penanaman keyakinan inilah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW di awal kehidupan, di awal dakwah beliau. Sekaligus juga orang bisa melihat adab Rasul yang luar biasa. Bagaimana baiknya Rasul kepada orang kafir, bagaimana sayangnya Rasul kepada sesama Muslim. Nah, itu tampak nanti dari contohnya orang yang paling sayang, paling mengasihi umatku ini dari para sahabat, kata Rasul, adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu menunjukkan keimanan sekaligus akhlak yang baik, karena sekali lagi adab akhlak itu lahir dari keimanan. Maka kalau kita mau kokohkan adab akhlak seseorang, kita harus berikan dia keimanan berbasis ilmu, dengan ilmu yang benar. Maka dengan ilmu yang kokoh tadi itulah Abu Bakar As-Siddiq itu nanti membebaskan para budak, termasuk Bilal bin Rabah, ya. Kemudian nanti banyak sekali, sampai ada yang mengatakan sampai puluhan, sampai hartanya Abu Bakar itu habis atau nyaris habis karena digunakan untuk berbagai hal itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana akhlaknya para sahabat, karena akhlak ini lahir dari ilmu yang benar. Gitu. Jadi memang kalau dilihat proses paling kuatnya adalah proses penanaman akidah, pelurusan akidah diiringi dengan akhlak yang baik, sehingga oleh Rasulullah SAW iman dengan akhlak itu digabung. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Nah,
gitu. Dan tidak ada paksaan ya, la ikraha fiddin. Jadi yang diajarkan adalah bagaimana penanaman. Jadi makanya disebut sebagai pendidikan itu adalah proses untuk meyakinkan orang. Nah, untuk meyakinkan orang itu kita perlu ilmu yang kokoh, ilmu yang berkaitan dengan keimanan tersebut. Makanya kita diajari umumnya abasa wa yang ini, yang annaba amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi, nanti kemudian kan dia disuruh melihat afala yang turu ilal ibli kaifa khuliqat. Ini kan juz 30 juga ya. Itu surat apa itu? Bukan yang An-Naba ya, tapi An-Naba maupun Al-A'la, kemudian nanti ayat-ayat yang lain di juz 30 itu banyak mengajarkan kita untuk itu, lihatlah sekitarmu itu. Jadi Iqra Quran dan Iqra Quran kata ulama adalah Iqra ayat-ayat naqliyah. Sedangkan Iqra alam semesta dan diri sendiri itu membaca ayat-ayat akliyah. Ayat-ayat Allah yang sifatnya itu akliyah atau kauniyah, alam semesta. Kayak yang duril insan ya, makanannya banyak sekali. Ya, afala yang penuh kalimat-kalimat untuk melihat termasuk diri sendiri. Kan alamal insana, kan tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nanti sudah melihat bagaimana Allah menjadikan manusia dari alaq. Luar biasa. Ya, gitu. Itu sudah. Masya Allah. Ya. Jadi ada satu terakhir tadi, pertanyaan terakhir tadi apa tadi? Tuntasin Mas. Ya. Bagaimana jika pendidikan dilakukan dengan Islami, namun yang melakukan atau mempraktekkannya terkesan memaksa? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam? Ya. Jika Islami beda. Memaksa ini nanti perlu kita perhatikan tata urutan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru abna'akum bis-shalah wa huwa abna' sab'a sinin. Jadi perintahkanlah anak-anakmu untuk menegakkan sholat dan dia berusia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa abna'u 10 sinin. Dan pukullah anak-anak itu ketika dia tidak mau sholat ketika usianya 10 tahun. Nah, ini kan ada tahapannya. Jadi di dalam proses pendidikan Islam itu ada tahapan. Ada saatnya tidak boleh memaksa. Memerintah aja nggak boleh. Karena memerintah anak untuk sholat, ini sholat 5 waktu ya, bukan sholat sunnah ya, itu ketika usianya 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun apa yang dilakukan? Gharsul hub, penanaman kecintaan. Gharsul akidah. Jadi penanaman kecintaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh secara bertahap tanpa paksaan. Jadi kalau sholat 5 waktu saja yang wajib saja itu belum boleh diperintahkan mamanya. Terus boleh nggak anak dipaksa untuk hafal Quran sebelum 7 tahun? Nggak boleh. Dibiasakan, ditanamkan cintanya boleh. Terus gimana? Kan baca Quran, menghafal Quran bagus, apalagi untuk anak-anak bagus. Tetapi tidak boleh memaksa. Mamanya anak kalau pas senang oke. Kalau dia sudah mulai menunjukkan ketidakmauan, oke, cukup. Karena belum 7 tahun. Wong 7 tahun aja baru ada perintah sholat. Termasuk anak boleh nggak diajak sholat? Boleh. Diperintah sholat sebelum 7 tahun? Nggak boleh. Karena itu melanggar aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin. Karena itu yang menetapkan Allah. Nggak mungkin kita lebih baik. Namanya ada guru PAUD, ada pakar PAUD, atau itu sama Rasul bagus mana? Paham mana tentang mendidik anak? Ya paham Rasul lah. Wong Rasul yang menetapkan adalah Allah Ta'ala. Jadi kita perlu memahami tahapan-tahapannya. Dan itu pun ketika 7 tahun itu diperintah, itu harus dididik, dibimbing, dibina, diajari tata cara sholatnya yang benar, bagaimana gerakan yang benar, bacaannya yang benar, dan tidak boleh dihukum, tidak boleh dipaksa. Jadi 7 tahun itu perintah, bukan paksaan. Jadi kalau ada anak 8 tahun, 9 tahun itu nggak mau sholat gimana? Ya nggak boleh dipaksa. Terus apa yang dilakukan? Ya diajak ngobrol, didiskusikan. Maka Masya Allah, kalau saya atau siapapun pernah memaksa anak sebelum 10 tahun sholat, itu salah.
Ya, jadi kita harus ingat itu nggak benar, karena perintah Allah itu baru boleh 10 tahun. Itu pun setelah 7 tahun anak ini dididik, dibina, dibimbing, diarahkan betul. Lah kalau dia nggak mau, ya dibina lagi, diajak ngobrol, dilakukan hiwa dan muhawarah, ditanya kenapa kok nggak sholat, sehingga sampai anak sadar lagi, oh iya ya. Nah, baru ketika anak sudah dididik, dibina, dibimbing, dan ingat, diperintah itu berarti minimal 5 kali sehari. Nah, setelah itu 10 tahun dia sudah tahu caranya, dia sudah paham hukumnya, sudah tahu cara menjalankannya. Kok sengaja nggak sholat, setelah 10 tahun baru boleh dipukul. Itu pun pukulan pendidikan, hanya boleh sekian kali, ada yang bilang hanya boleh 3 kali, kemudian hanya di tangan atau di kaki, dan seterusnya. Itu sampai ketat sekali. Nah, artinya pemaksaan itu tidak boleh dilakukan sebelum usianya, dan baru boleh dilakukan kalau sudah ada upaya sangat sungguh-sungguh serius dalam mendidik dan menyiapkan anak-anak ini. Maka ada ulama mengatakan bolehnya pendidikan dimundurkan. Jadi anak baru boleh dihukum itu bahkan boleh mundur. Sampai adalah contohnya Imam Abu Hanifah itu sampai membuat pernyataan sampai 18 tahun. Kenapa? Karena anak ini belum dididik. Nah, jadi memang perlu diperhatikan pada usia berapa. Kalau usianya belum memenuhi kok dipaksa, yang salah dan berdosa bahkan adalah pendidik atau orang tuanya. Wah, sudah terdengar azan ya. Ya demikian, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk sore hari ini yang kita bincangkan bersama tadi. Semoga bermanfaat dan memberikan ilmu, memberikan pemahaman pada kita bisa merenungkan, mencermatinya, dan mengamalkannya. Insyaallah kita berjumpa kembali di pekan depan, dan terima kasih jazakumullah khair pada teman-teman yang telah bergabung dan menyimak pembahasan pada sore hari ini. Mari kita tutup bersama dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf ada salah katanya, dan mari kita tutup. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.